Oleh karenanya orang-orang menjadikan akal sebagai sumber dalil, mereka pun berselisih. Lihatlah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya. Mereka bersepakat takdimul akal ala naql. Mereka bersepakat dengan suatu kaidah yang mereka katakan sebagai kaidah kulliyah, ya, atau qanunul kulli, undang-undang universal, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil jika bertentangan. Mereka sendiri Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan hadis. Yang betul bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah itu memahami Al-Quran dan hadis itu menggunakan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita saksikan di video tadi di awal, bahwa Ustadz Firanda Al-Wahabi itu menuduh Aswaja Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari Maturidi itu sebagai kelompok yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis. Ustadz Firanda menyamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari Maturidi disamakan dengan Jahmiyah, disamakan dengan Mu'tazilah. Padahal kalau kita coba membaca sejarah, kita akan menemukan fakta bahwa yang mengalahkan kaum Mu'tazilah, bahwa yang sering berdebat dengan kaum Mu'tazilah dan kemudian melumpuhkan pemikiran Mu'tazilah adalah kaum Asy'ari, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Maturidi. Itu fakta sejarah, nggak bisa ditutup-tutupi. Bukan Wahabi yang mengalahkan Mu'tazilah, bukan. Selain itu, kaum Wahabi juga menuduh Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kaum yang menolak sifat Allah, baik itu sifat Allah yang berada di dalam Al-Quran atau sifat Allah yang berada atau yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahabi menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis, dan menuduh Aswaja sebagai orang yang menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu disebabkan karena kaum Aswaja pengikut Asy'ari Maturidi itu melakukan takwil dan tafwid. Padahal takwil dan tafwid itu adalah manhaj salaf, sudah dilakukan oleh ulama salaf. Bahkan takwil, kalau kita membaca di dalam tafsir para ulama, kita akan menemukan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang mentakwil. Kemudian yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita tekankan kepada para pengikut Wahabi adalah jika mentakwil dianggap menolak ayat, jika mentakwil dianggap mendahulukan akal daripada hadis dan ayat Al-Quran, maka perlu diketahui juga bahwa Wahabi juga mentakwil. Karena Wahabi juga mentakwil, maka Wahabi juga bisa kita tuduh sebagai kelompok yang menolak ayat Al-Quran, kelompok yang menolak hadis Rasulullah, kelompok yang mendahulukan akal daripada ayat dan hadis. Karena kalau ada ayat yang tidak sefaham dengan faham Wahabi, kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan faham Wahabi, oleh Wahabi itu ditakwil. Di antara ayat yang ditakwil oleh kaum Wahabi adalah wahwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kita artikan secara bahasa, maka artinya begini: wahwa dan Allah ma'akum itu bersama kalian, aina ma kuntum dimanapun kalian berada. Secara bahasa, secara dohir, maka kita artikan dimanapun kita berada, maka di situ ada Allah. Ketika kita di masjid, ketika kita dalam mobil, di situ ada Allah. Itu arti Al-Quran secara dohir. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini ditakwil karena bertentangan dengan ayat lain kalau tidak ditakwil. Dan ternyata Wahabi juga mentakwil ayat ini. Takwilannya Wahabi adalah bahwa yang bersama kita itu bukan adzatnya Allah, tetapi ilmunya Allah. Jadi Wahabi sekali lagi juga mentakwil.
Maka kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari Maturidi itu bukan mendahulukan akal dari Al-Quran dan hadis, tetapi memahami Al-Quran dan hadis menggunakan akal. Lalu pertanyaan kita kepada Wahabi, Wahabi memahami Al-Quran dan hadis pakai apa? Apakah pakai dengkul? Atau pakai kaki? Atau bagaimana? Lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari pendekar aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Kiai Idrus Romli. Apa betul Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran dan Sunnah? Ini fitnah atau Wahabi pandai-pandai aja ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan hadis. Yang betul bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami Al-Quran dan hadis itu menggunakan akal. Wahabi tidak menggunakan akal. Mengapa begitu? Ini Wahabi. Wahabi ketika dialog, saya pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya sama di Malaysia. Saya bilang, ayat yang muhkamat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat laisa kamitslihi syai'. Lalu kata Wahabi, ayat yang muhkamat istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya tanya pada dia, mengapa istawa muhkamat? Kata dia, karena di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Saya kejar dia, apa dasarnya kalau disebut 6 kali lalu muhkamat? Lalu dia terdiam. Kalau kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat yang muhkamat yang jelas maknanya ayat tadi, surat Al-Ikhlas. Mengapa surat Al-Ikhlas? Karena sabab nuzulnya ayat itu turunnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang musyrik dan orang Yahudi kepada baginda Rasulullah SAW yang bertanya tentang sifat-sifat Tuhan. Orang musyrik dan orang Yahudi bertanya tentang sifat-sifat Allah, lalu turun surat Al-Ikhlas. Karenanya surat Al-Ikhlas keutamaannya sepertiga Al-Quran. Orang baca surat Al-Ikhlas pahalanya seakan-akan membaca sepertiga. Kalau membaca 3 kali seakan-akan hatam Quran. Ini surat Al-Ikhlas. Karenanya di dalam hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim diungkapkan surat Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran kalau bertentangan dengan kesimpulan surat Al-Ikhlas maka harus dijauhi. Mengapa? Karena ini yang menjadi ayat muhkamat. Saya bilang begitu. Lalu kata Wahabi, itu karena istawa 6 kali. Gak ada seperti itu. Kalau alasannya banyak-banyakan, istawa memang 6 kali. Tetapi ayat Al-Quran yang membicarakan tentang akal di dalam Al-Quran dihitung ada sekitar 36 kali. Perintah Al-Quran agar kita pakai akal justru 36 kali. Nah kalau kita gak pakai akal berarti kita meninggalkan perintah 36 ayat Al-Quran. Jadi begitu. Wahabi itu ya gak ngerti itu. Gak ngerti. Coba kalau ada Wahabi tanyakan, akidah mana Ahlus Sunnah gak punya dalil ayat Al-Quran hadis? Mana? Tanyakan. Pasti mereka gak mau. Sifat 20 atau sifat 20, sifat jaiz, itu Al-Quran hadis dalilnya. Cuma Wahabi gak tahu. Mengapa? Ya karena mereka gak pakai akal. Kalau Ahlus Sunnah ini pakai akal, karenanya tahu itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam.